Bapak Ibu semuanya, berjumpa kembali pada sesi ini dan kita akan berdiskusi nantinya terkait dengan ramainya di media sosial mengenai Pak Yusuf Manobulu yang dikabarkan ditangkap. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian, pada sesi nantinya kita juga akan bertukar pikir bersama ya terkait dengan kondisi beliau usai ditangkap ini, dan juga nanti kita akan bahas mengenai ulasan ataupun penjelasan dari pihak advokat ya yang kemudian diminta oleh Pak Yusuf Manobulu untuk mendampingi proses hukum yang sekarang sedang berjalan ini. Dan karena itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saya coba share link interaktifnya terlebih dahulu supaya nantinya kita bisa bersama-sama mendiskusikan hal ini. Tetapi sekali lagi, saya menghimbau dan mengingatkan kepada kita semua agar tetap bijaksana dalam hal menyampaikan pendapat supaya apa yang kita sampaikan tidak disalah mengerti. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, seperti yang ada di layar di situ ya, Pendeta Yusuf Manobulu ditangkap, ini penjelasan dari pihak pengacaranya. Sebelum sama-sama kita bahas dulu mengenai ulasan dari pihak pengacara terkait dengan Pak Yusuf Manobulu ini, memang tadi saya coba lihat juga berbagai macam berita di media sosial yang mencoba menguraikan mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Yusuf Manobulu ini. Tadi juga ada yang membahas bahwa sebenarnya beliau tuh nggak tahu mengenai beliau ini dilaporkan karena katanya prosesnya berjalan begitu cepat, dan ada yang membahas juga mengenai ya diduga bahwa yang membuat Pak Yusuf ini kemudian diproses hukum adalah karena ada satu video ya di mana beliau menghadirkan salah satu narasumber yang menceritakan mengenai perjalanan imannya, dan ini yang kemudian dianggap ada hal yang seharusnya tidak perlu untuk disampaikan, karena tadi Bapak Ibu semuanya di dalam berita-berita yang beredar di media sosial ini ya ada dua poin yang kemudian disoroti terkait dengan Pak Yusuf Manobulu ini, katanya menyebarkan berita bohong, dan ada juga yang membahas terkait dengan hal sara. Nah, karena itu teman-teman semuanya, nanti kita akan bahas sama-sama. Memang beritanya ini cukup banyak, jadi mari kita pilih satu persatu ya. Kita juga tidak bisa mempercayai satu informasi berita saja. Nanti kita akan coba membanding-bandingkan informasinya seperti apa yang kemudian beredar di media sosial ini, dan apapun yang akan kita bahas pada sesi ini semata-mata adalah menyampaikan aspirasi dan tentu mendukung penegakan keadilan yang seadil-adilnya. Memang banyak juga di antara kita yang bersedih hati terkait dengan proses hukum terhadap Pak Yusuf Manobulu ini. Ya, ada juga yang kemudian terus bertanya-tanya, loh kok bisa ya, kok dalam beberapa waktu yang begitu singkat bisa ada penangkapan terhadap Pak Yusuf Manobulu. Nanti kita akan lihat teman-teman ya, bagaimana berita yang kemudian beredar di media sosial terkait dengan hal seperti ini. Pertama-tama saya coba share dulu ya. By the way teman-teman, link interaktifnya sudah ada di live chat, jadi bisa langsung diakses di situ ya teman-teman. Bapak Ibu semuanya bisa mengklik link yang ada di live chat, jadi supaya nantinya kita bisa bertukar pikir bersama terkait dengan hal seperti ini. Dan sebelum itu ya saya coba panggilkan dulu beberapa teman-teman yang juga biasa berdiskusi ya, terutama dalam sesi ini nanti akan bertukar pikir bersama terkait dengan ini teman-teman. Sebentar saya coba panggilkan dulu ya beberapa teman-teman kita yang biasa bertukar pikir ini untuk membahas sama-sama terkait dengan hal ini. Terutama kita bersuara ini untuk memberikan dukungan penegakan keadilan ya terhadap beliau Pak Yusuf Manobulu. Sebentar Bapak Ibu ya, saya coba panggilkan dulu nih teman-teman yang biasa berdiskusi, dan teman-teman semua yang ada di sini juga silakan ya, silakan untuk berdiskusi ataupun bertukar pikir bersama. Nanti kita akan bahas sama-sama ini sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu, saya coba panggilkan dulu ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ini kita akan bahas nanti ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas ini sebentar. Oke. Silakan teman-teman semuanya, link interaktifnya sudah di-share. Ya, mari kita lihat dulu mengenai perkembangan beritanya. Saya coba share dulu kepada teman-teman semuanya ya, Bapak Ibu ini. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, mari kita cek dulu nih beritanya ya. Oke, ini dia teman-teman ya. Ini salah satu berita di media sosial ya yang dimuat di salah satu website ini ya. Ini dia Bapak Ibu, viral upload kesaksian orang Kristen di YouTube. Pendeta Yusuf Manobulu mendadak katanya ditangkap paksa oleh 43 anggota Polda Jawa Barat. Nah, memang yang membuat saya secara pribadi juga cukup kaget teman-teman ataupun Bapak Ibu semuanya, karena jumlah dari aparat yang hadir itu katanya ada 43. Itu angka yang cukup fantastis ya. Saya lihatnya ya, seperti yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Lalu kemudian teman-teman ya, ini beritanya 4 jam yang lalu ya, 4 jam yang lalu ya.
Oke, lalu di sini lebih lanjut diuraikan bahwa, oke, teman-teman bisa melihat sumbernya ya, bisa melihat sumber kelihatannya di layar ya. Lalu di sini diuraikan bahwa ini dia seperti di bawah ya, seorang pendeta yang kemudian digeruduk katanya dan ditangkap paksa secara mendadak oleh sebanyak 43 anggota kepolisian dari Jawa Barat. Jadi memang ini dari Jawa Barat katanya ya. Lalu dikatakan di sini bahwa diketahui pendeta Yusuf Manubulu dilaporkan oleh seorang bernama Badrul Munir di Polda Jawa Barat ya pada tanggal 7 April. Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman ya. Pendeta Yusuf Manubulu ini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana SARA dan berita bohong melalui media sosial YouTube. Pendeta Yusuf Manubulu di sini diuraikan bahwa menyiarkan kesaksian seorang jemaat Kristen yang baru menjadi Kristen bernama Ibu Yuli di channelnya Pak Yusuf ya. Lalu di sini dituliskan judul, sekalipun ayah bilang saya kafir, ayah bilang saya anak durhaka, saya tetap ikut Tuhan Yesus. Lalu kemudian dituduh melakukan penyebaran hoax katanya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi tudingan kepada Pak Yusuf Manubulu ini adalah katanya menyebarkan berita hoax ya. Pendeta Yusuf Manubulu sama sekali tidak mengetahui dirinya dilaporkan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kaget ketika katanya sebanyak 43 anggota Polda Jawa Barat datang melakukan penangkapan ya. Jadi 43 Bapak Ibu, ini banyak sekali loh ya. Lalu di sini dikatakan di dalam surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Direktur Riset ya Kriminal, ini dia ya. Ini dia tertanggal ya 10 April tercantum nama sebanyak 43 anggota polisi katanya ya. Lalu kemudian teman-teman, advokat Sandi Ebenezer Situngkir yang dihubungi oleh Pendeta Yusuf Manubulu dalam mendampingi mengungkapkan Pendeta Yusuf Manubulu tidak mengetahui sama sekali bahwa dirinya dilaporkan di Polda Jawa Barat. Nah ini dia ya. Nah menariknya lagi di sini diuraikan bahwa teman-teman ya, menurut Sandi Ebenezer, Situngkir merupakan inisiator dan juru bicara advokat ini ya sangat janggal katanya ya, penangkapan terhadap Pendeta Yusuf Manubulu sangat janggal. Masa hari itu ditetapkan sebagai tersangka dan hari itu langsung ada upaya penangkapan paksa dengan sebanyak 43 anggota polisi yang diperintahkan melakukan penangkapan kepada Pendeta Yusuf Manubulu. Nah, yang menariknya di sini Bapak Ibu ya, sebentar, ini tadi ada sebenarnya tadi ya, tidak ada pemanggilan katanya dengan proses cara yang tidak lazim BSP ya segera menghentikan dan menyentuh cara-cara sangat berlebihan itu. Ini dia teman-teman ya. Sebentar ya. Tadi ada satu pembahasan sebenarnya mengenai pemanggilan ya, pemanggilan dan segala macam. Oke teman-teman, ya nanti kita akan diskusikan mengenai ini. Intinya sebenarnya ini yang dituduhkan kepada Pak Yusuf ini adalah menyebarkan berita bohong. Lalu kemudian mengenai proses penetapannya ini, penahanannya ini yang kemudian dianggap janggal oleh Bang Sandi Ebenezer ya sebagai tim pengacara atau di sini mendampingi ya. Oke, ini sudah ada bersama kita Pak Antonius. Halo, shalom Pak Antonius, selamat malam. Ya, shalom, selamat malam Ananda dan rekan-rekan semua. Ya. Ya, shalom Pak. Teman-teman semuanya, ini karena isu-isunya lagi panas banget ini, jadi mari kita tahan-tahan diri saja untuk berkomentar ya, supaya nanti ini tidak tambah panas ya. Oke, silakan Pak Antonius, ini mengenai Pak Yusuf Manubulu. Mungkin Pak Antonius sudah tahu ya siapa Pak Yusuf Manubulu ini? Iya, saya itu sebenarnya tidak terlalu respect ya dengan hal-hal seperti ini Ananda, tapi oke, baik. Karena ya kita bagian daripada orang-orang yang sangat respect dengan Ananda punya channel, jadi ya saya sudah mendengar Ananda menguraikan tadi itu ya. Dan pertanyaannya, kalau Pendeta Yusuf Manubulu ini saya pernah ikutin di YouTube juga ketika dia berseberangan dengan yang Saifuddin Ibrahim itu ya, yang ke Amerika itu ya Ananda ya. Ya, tapi saya tidak perlu berbicara di sini karena saya juga tidak tahu banyak, hanya ya ketika mereka berseberangan ya katakanlah bertikai begitu, lalu kemudian banyak statement yang mereka ungkapkan saya lebih mengikuti waktu itu di channelnya Pak Saifuddin Ibrahim ya.
Dan Hmm. karena kata-kata yang tidak tidak pantas terucap sebagai seorang penggembala, jadi saya abaikan Ananda. Saya tidak terlalu tertarik dengan yang begitu-begitu. Itu untuk menjawab pertanyaan Ananda. Tapi baik, Hmm. sekarang konteksnya kepada dari apa yang Ananda mencoba untuk mengungkapkan intisari tadi. Ya, tentu Hmm. ini sebuah prosedur yang blunder lagi ini dibuat oleh Polri ini ya, di Jawa Barat ya Ananda ya. Hmm. Ya, ya. Iya, karena mekanismenya itu tidak seperti itu, apalagi kalau Si bersangkutan pendeta nggak tahu. Manobo, ya dia sendiri tidak tahu bahwa itu hanyalah sebagai apa orang yang memviralkan dan itu sifatnya hoax sebenarnya ya. Hmm. Hmm. Terhadap Hmm. apa yang diklaim oleh si penyebar hoax itu uh, tentang apa tadi itu pendeta Yusuf Manobulu ini. Dari sisi itu saja, ya kalau menurut saya prosedurnya itu tidak seperti itu. Kalau seperti begini, ya kita akan bertanya lagi kenapa UAS masih Hmm. apa enak-enak aja gitu ya, ya Ananda. Hmm. Dan yang lain-lain lagi ya Yahya Waloni udahlah. Jadi Hmm. ini kan blunder lagi ini. Tapi ya saya hanya mau menyuarakan kita ini sedang menghadapi dua situasi keimanan yang ya orang Kristiani sudah selesai ya. Uh, Hmm. Masa Paskah ya kita baru rayakan hari Minggu kemarin ya Ananda, di mana di masa Prapaskah bagi kami orang Kristiani Katolik ini kami juga menjalani ya dalam Katolik itu bukan disebut puasa, berpantang gitulah Ananda ya. Itu Hmm. bertepatan juga di dalam saudara-saudara kita Muslim menjalankan ibadah bulan suci Ramadan kan begitu ya Ananda. Jadi dua momentum perayaan yang ya sama-sama kita harus toleransi sebagai bangsa besar, bangsa yang Oke. berbineka gitu. Ya Ananda. Jadi artinya bahwa ya kita harus menjaga akan nilai-nilai apa kesakralan ibadah kita ya masing-masing. Dan tentu enam agama ini kan inilah keniscayaan Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh negara dan kita hidup ini ya bertoleransi begitu ya Ananda. Saya lebih ya Hmm. udahlah poin pertama saya mau katakan bahwa ini polisi membuat blunder di mana orang Kristiani akan melihat bahwa ini uh, sudah persekusi ibadah-ibadahnya orang Kristiani, lalu kemudian ini melakukan penangkapan tidak prosedural, itu ya Ananda. Hmm. Tapi yang penting yang saya mau katakan bahwa iya Pak Mahfud MD harus bersuara lagi ini untuk yang begini-begini, gitu supaya ada rasa keadilan begitu. Itu poin yang pertama yang Hmm. mau saya sampaikan. Poin yang kedua, Ananda, bahwa saya ini orang yang sangat dengan usia saya saat ini udah kepala 6 lebih ya Ananda, bahwa di masa lalu itu kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan mayoritas bangsa ini beragama Islam, kita ini hidup baik-baik saja loh Ananda. Kita hidup saling toleransi dengan baik meskipun daerah kami sampai saat ini sangat toleran itu Ananda. NTT secara umum ya. Hmm. Ya. Namun pada waktu masa-masa lalu katakanlah di era tahun 90-an
itu ke bawah ya Ananda, di Jawa pun aman-aman aja, baik-baik aja. Apakah karena Orde Baru di mana ya Pak Harto sangat kuat ya dalam rejim kekuasaannya sehingga kaum apa ya radikal tidak bisa menunjukkan taringnya gitu. Tetapi kita juga melihat dunia ini makin global dan dunia ini makin disatukan dalam konteks kehidupan globalisasi ini kan kita saling terikat ya, satu bangsa dengan bangsa yang lain, satu negara dengan negara yang lain, di mana munculnya nuansa-nuansa radikalisme ini yang makin panas. Ada istilah apa itu Ananda? Ada transnasional itu ya, misalnya aliran Wahabi seperti itu. Dan juga gejolak ini muncul ketika adanya partai yang berkiblatkan agama, tetapi tidak tidak sedemokratisnya misalnya P3 gitu ya. Itu berhaluan agama, tapi tidak ekstrim gitu loh Ananda di masa lalu ya. Tapi ada satu partai yang muncul pasca reformasi, itu ya Ananda, yang ketika partai itu muncul, ya itulah gejolak itu makin nyata gitu loh Ananda. Jadi kesimpulan yang mau saya katakan, sebenarnya mayoritas Islam di Indonesia ini, kita ini hidup baik-baik saja. Tapi ketika adanya partai politik yang berkiblatkan agama Islam sebagai mayoritas, dan ketika mereka mempolitisir, di mana bahasa saya itu saya mengatakan bahwa mereka mengeksploitasi mayoritas agama ini untuk kepentingan politik mereka, itu loh Ananda. Itu yang membuat ini suasana bangsa ini menjadi carut marut, menjadi kayak apa gitu. Ya tambah lagi di blow up gitu Ananda, karena era sekarang era terbuka tuh Ananda. Gitu, itu saja yang mau saya sampaikan poin-poin pentingnya. Ketika partai yang berkiblatkan agama itu, di mana dia muncul pasca reformasi Ananda, wah itu itulah kondisi bangsa dan negara kita ini menjadi apa? Dibentur-benturkan itu antara mayoritas dengan minoritas. Padahal sebenarnya sebelum-sebelumnya itu tidak seperti itu Ananda. Jadi itu yang saya mau suarakan Ananda. Silakan saya dengarkan kembali, mungkin ada tanggapannya. Thank you Ananda. Oke, baik-baik. Thank you Pak Antonius. Itu dia teman-teman. Sorry teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Tadi ini saya juga sempat tadi tidak dengar ya sekian 1 menitan ya. Karena internet di tempat saya kurang bagus nih kalau sudah malam ya. Oke, baik. Thank you Pak Antonius. Kita memang lihat ya, yang memang menjadi perhatian saya secara pribadi sebenarnya mengenai prosedurnya ini ya, bahkan sampai dikatakan oleh Bang Sandi Ebenezer ini, ya Pak Yusuf Manubulu sendiri nggak tahu sama sekali bahwa dirinya dilaporkan di Polda Jawa Barat ya. Ini yang memang juga ini kenapa bisa seperti itu ya. Makanya beliau menilai bahwa ini prosesnya janggal ya. Beliau memakai istilah janggal. Oke, kita ke Pak Diantri. Dan sekali lagi teman-teman saya ingatkan kita hindari memakai istilah yang sensitif ya, supaya nanti tidak menimbulkan ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Silakan Pak Diantri. Ya, jadi. Halo Pak Diantri. Lah, suara saya nggak dengar toh. Waduh, Pak Antonius dengar suara Pak Diantri kan? Iya, saya dengar Pak Diantri itu suaranya clear itu Ananda. Oke, berarti saya yang gangguan. Silakan lanjut Pak Diantri, lanjut aja Pak. Iya. Jadi memang saya sepakat dengan saudara Bapak itu tadi yang menjelaskan memang ada blunder ya. Jadi kalau blunder ini biasanya gol bunuh diri. Nah, artinya ada kekalahan hukum kita yang dinilai diskriminasi ya. Terlepas dia benci dengan Yusuf Nabulu ini,
Tapi kebencian tidak boleh dihukum. Kalau kita benci seseorang, ngapain sih dihukum? Nah, karena nanti akan merambat sama kemana-mana ini. Jadi dasarnya adalah ada orang benci dengan Yusuf, tetapi dipenjarakan, kan gitu. Jadi inilah memang tidak ada juga di undang-undang manapun itu, nggak ada lah bahwa dasar kita benci sama Yusuf maka dia akan dipenjarakan. Nah itu nggak ada sebenarnya, tetapi dibuatkanlah karena dia punya room live streaming. Padahal Yusuf ini kalau misalnya dia buka live streaming, ada orang berkesaksian, ada yang bertanya, ada yang menjawab, dan saling argumennya ada yang berbeda, ada yang tidak, gitu. Nah, itu yang kita lihat selama ini. Nah, posisi seperti ini, kok dia bisa dihukum gitu. Jadi memang ada kejanggalan, janggalnya itu banyak ya. Nah, jadi padahal live streaming itu kan banyak, bukan hanya Yusuf. Jadi kalau kita lihat live streaming itu kan bukan 1, 2, 3, 4 gitu, banyak sekali. Yang lebih parah daripada apa yang menjadikan hukum mendera Yusuf ini gitu loh. Banyak orang lebih parah dari situ gitu. Nah, apalagi dari pihak mereka gitu. Lah kenapa satu negara tidak melihat itu, hanya melihat yang seperti ini gitu. Dan kita tahu bahwa pelaporan itu banyak. Yang satu dilaporkan sudah lama sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Lah, yang Yusuf itu dilaporkan baru tanggal 7, tanggal 11 ditangkap. Tanpa dia tahu bahwa dia telah dilapor. Padahal seperti HMC itu udah lama itu dilaporkan, sampai sekarang dia masih berbicara tentang masalah hal-hal yang membuka live streaming juga. Nah, jadi banyak yang sudah dilaporkan tetapi polisian tidak mau. Tapi ada yang dilaporkan sebentar langsung dieksekusi gitu. Jadi saya melihatnya bagaimana sih? Jadi itu yang kita lihat bahwa hukum kita ini akan dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Efeknya bangsa lain bahwa ketika hukum di Indonesia tidak positif, ini kan menjadikan hukum kita kan menjadi tidak positif atau tidak baik dilihat orang, dilihat mereka yang ingin menanamkan atau yang ingin hubungannya antar mereka, pedagang, perusahaan, dia akan melihat sisi hukumnya dulu. Jadi ketika kita mau menanamkan modal dengan satu rumah tangga, misalnya rumah tangga aja, kalau dia tidak konsisten dengan hukum-hukum peraturan yang dilakukan, maka modalnya akan ditarik. Kira-kira seperti itu, sama aja seperti kita sebenarnya. Ketika kita tidak konsisten, kalau kita mau bekerja sama dengan bank, mau pinjam atau menabung, kalau tidak ada konsisten di situ, hukumnya berbeda-beda setiap saat, maka orang akan menarik. Ini nggak benar ini kan gitu. Sama aja sebagai kita ini adalah keluarga besar, disebut itu negara Indonesia gitu. Nah negara kita ini kok bisa nggak konsisten gitu. Nah karena orang kan melihat media sosial ini adalah sudah menjadi ranah untuk banyak pihak gitu. Jadi itu yang kita sayangkan, kenapa penangkapan ini tanpa dasar gitu. Sementara hukum itu, kalau hanya mendengar, kan ini kan mendengar melihat, itu tidak langsung tidak langsung menjadi satu kesalahan yang fatal. Nah, itu adalah bisa kesalahan peringatan gitu. Kan hanya mendengar dan melihat. Jadi hukum itu dasar yang paling kuat apabila kita bersentuhan memukul kepala orang, mengintimidasi orang. Nah, itu yang menjadi menjadi langsung hukum itu langsung main tangkap gitu.
karena langsung ada hubungan kontak gitu, kontak badan lah paling tidak. Tetapi kalau kan hanya kontak bahasa, saya kira itu hanya ada peringatan dan seterusnya, itu ada hukumnya, karena hukum itu tidak langsung jatuh dari langit gedebuk, kan nggak begitu. Ada juga dipelajari hukum-hukum itu yang benar seperti mana, yang intimidasi seperti apa, yang menekan seperti apa gitu. Jadi media sosial ini kan hanya bisa melihat, atau lebih jelasnya itu hanya mendengar, yang tidak ada langsung kaitannya dengan fisik. Nah, itu yang saya lihat bahwa kok chaos banget ya, kok begitu banget itu. Jadi kalaupun kita berteriak, udah bukan ini yang pertama ya, mulai sejak dulu ada bayangin aja, kalau ada orang mengeksekusi gereja, tidak bisa rumah ibadah ini berdiri, dan ini kan konteksnya udah fisik, langsung dia memegang fisik rumah ibadah atau merusak dan seterusnya, itu jauh lebih harus dihukum gitu. Nah, karena apa itu? Padahal orang yang sudah mengintimidasi, menutup rumah ibadah, membubarkan orang berdoa, tidak dipenjara, hanya ada materai 6.000 dan seterusnya. Padahal ini hanya konteks mendengar gitu. Jadi kadarnya itu sebenarnya lemah gitu loh. Masa Yusuf ini bisa mengintimidasi Indonesia? Ya kan enggak. Nggak ada bisa seseorang bisa melakukan itu gitu, kecuali dia punya tampuk pimpinan jabatan dari negara gitu. Ini kan enggak, masih masyarakat biasa gitu. Nah, itu yang saya sebutkan, undang-undang kita harus dijalankan dengan benar. Nah, kalau ini kan tidak dijalankan dengan benar, yang ada itu adalah memihak, baik itu di segi apapun selalu memihak. Yang nggak boleh dong memihak sebenarnya, tetapi apakah ini akan lebih baik untuk Indonesia selalu blunder seperti ini, atau memang ini ada hal-hal politik gitu kan. Jadi kalau saya lihat ya memang sulit, karena memang agama itu kan nggak mungkin bisa sama. Tidak mungkin bisa, karena di situ sudah ada praktek-prakteknya bersama gitu. Jadi kalau misalnya, kalau orang itu mengatakan bahwa, contoh nih, babi haram gitu. Lah ya memang iya, sesuai dengan kepercayaan mereka. Tapi kalau kepercayaan saya, orang yang makan daging babi itu pintar, saya bilang gitu kan nggak masalah juga. Artinya dia mengatakan haram, saya mengatakan kalau saya makan pintar. Menjadi orang pintar gitu. Nah, itu kan nggak ada masalah di situ sebenarnya. Karena sama-sama meyakini hal itu gitu. Jadi kalau itu yang diyakini orang, kenapa kita salahkan salah satu gitu. Nah, jadi seperti itu caranya kalau saya melihatnya. Kenapa tidak dihentikan saja itu? Karena tidak ada indikasi mengatakan ini menjadi perang, menjadi terpecah. Nggak ada dalam kesaksian-kesaksian kayak gitu, biasa saja. Orang masih bisa ngomong. Nah itu. Jadi sulit ya rasanya kita untuk mengatakan ini bisa tidak blunder, pasti nih blunder. Jadi jangan kebencian untuk mengantarkan orang lain menjadi terpenjara. Nah, karena kebencian tidak ada undang-undangnya hukum kalau kita benci mereka bisa kita penjarakan. Ya, nggak begitu. Nah, mungkin itu dulu pendapat saya. Terima kasih. Dilanjut. Oke, baik-baik. Thank you Pak Dientri. Ya itu dia memang ya. Bahkan di dalam artikel ini diuraikan bahwa juga tidak pernah mendapat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua. Ya, jadi ini memang kita heran juga ini ya. Dan menariknya lagi, ini seorang Pak Yusuf Manubulu kok bisa-bisanya diturunkan 43 anggota untuk menangkapnya. Ya. Bagi mereka Pak Yusuf Manubulu ini sosok seperti apa sih sehingga kemudian jumlahnya begitu cukup fantastis ya, 43.
Waktu PMKC ditangkap berapa orang ya? Kayaknya nggak nyampe 43. Nah, kalau kita bandingkan tadi Pak Dientri, teman-teman, Bapak Ibu semuanya sempat membandingkan ya dengan kasus-kasus sebelumnya. Coba misalnya kita bandingkan mengenai pelarangan paksa ibadah beberapa waktu yang lalu itu di GKKD Lampung ya, gereja Kristen Kemah Daud itu ya, yang siapa itu yang namanya yang menghentikan kegiatan peribadatan, dia sampai maju ke altar ya. Kan sebelum dia ditahan, sebelum dia tersangka, sebelum dia ditahan itu kan ada proses dulu ya, ada penyelidikan dulu. Tapi kok ini memang cepat sekali sampai orang yang dilaporkan pun juga nggak tahu. Jadi sekarang begini, yang saya tanyakan ini adalah bagaimana pada akhirnya bapak-bapak aparat ini bisa kemudian memastikan ya, bisa menyimpulkan tanpa meminta keterangan dari Pak Yusuf Manubulu ya, sehingga kemudian dia dia ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam artikel dikatakan begini Bapak, juga tidak pernah mendapat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua. Laporan yang di Polda Jawa Barat tertera tanggal 7 April. Ya, 7 April laporannya ya. Lalu 10 April ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau kita perhatikan ulasan dari Pak Sandi Ebenezer nih, bagaimana mereka bisa menetapkan dia tersangka, ini sedangkan tidak ada pemanggilan. Ya ini memang yang kita nggak tahu ya. Teman-teman, terlepas dari apakah Pak Yusuf Manubulu ini nantinya bagaimana ditetapkan secara hukumnya, benarkah beliau menyebarkan berita bohong ataukah bagaimana. Tapi tadi saya coba cari-cari ya, ada satu video memang yang disebut-sebut sebagai sebab dari pelaporan ini ya, ini mengenai kesaksian seorang ibu yang sekarang sudah menjadi Kristen. Aduh, oke lah ya, memang mungkin ada hal yang perlu di cross check, tapi mari kita bandingkan lagi ya. Berapa banyak orang di luar sana yang bukan hanya berbicara tentang iman Kristen, bahkan beberapa waktu yang lalu itu seorang mualaf yang banyak di dalam banyak media di YouTube ini disebut kentutin Alkitab ya. Disebut kentutin Alkitab, tantang Alkitab dan segala macamnya. Lalu kemudian ada orang-orang yang pernah dilaporkan oleh siapa waktu itu ya, siapa yang pernah melaporkan siapa itu Bapak Ibu ya, yang beberapa waktu yang lalu terkait dengan anak Batak itu ya, yang nama channelnya itu kalau nggak salah anak Batak ya, Pak MYM ya, MYM, ada yang pernah juga dilaporkan oleh Pak MYM. Kita nggak tahu sampai sekarang prosesnya seperti apa. Ya. Yang kita harapkan kepada para penegak hukum kita ini, tolong dong Pak, Bapak aparat ya, kita mengharapkan penegakan hukum yang berkeadilan. Kita mengharapkan penegakan hukum sebagaimana yang diperintahkan, diamanatkan oleh konstitusi dan juga oleh Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini yang kemudian memang kita sayangkan teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Kita juga tadi ketika saya baru tahu beritanya hari ini Bapak Ibu semuanya, makanya kita baru angkat di sesi live-nya, karena tadi juga di sesi live sebelumnya tadi siang ada satu teman kita yang sampaikan di live chat itu di komentar, Bang kok nggak bahas mengenai Pak Yusuf Manubulu, tolong dong disuarakan itu. Terutama kita menyuarakan untuk ditegakkannya keadilan. Saya akhirnya cari, wah ini kenapa Pak Yusuf Manubulu? Akhirnya saya baru tahu Bapak Ibu ya, karena 2 hari belakangan saya ada cari keluarga. Oke, thank you Pak Dientri. Kita coba kembali ke Pak Antonius Bapak Ibu semuanya, dan kita coba fokus teman-teman ya. Kita coba fokus dulu melihat mengenai kejanggalannya ini. Ini sih yang kemudian saya pikir ini perlu ya untuk kita sorot sama-sama ini, dan saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Antonius. Kita menantikan Pak Mahfud MD untuk berbicara. Ya, karena ini kan beliau Menko Polhukam ya. Oke, silakan Pak Antonius. Ya, Ananda. Ini tentu kalau kita bicara tentang prosedur pidana ya, Ananda. Itu kan ketika ada laporan, tentu polisi itu kan istilahnya lidik baru sidik ya, Ananda. Iya. Ya, menyelidiki dulu, kemudian waktu penyidikan itulah dia memanggil ya. Betul. Memanggil orang itu belum tersangka gitu. Memanggil, diklarifikasi, ya itu penyidikan. Nah, nanti dihubung-hubungkan dengan pelanggaran pasal-pasal pidana yang mana, dan seterusnya dengan adanya bukti-bukti dan segala macam baru ditetapkan gitu ya, Ananda. Tapi dari, ya saya tidak ikuti persis, tapi oke baik.
dari apa yang sudah disampaikan secuil tadi itu, ini tidak prosedural. Tidak prosedural di mana di sini menimbulkan prasangka dan presiden buruk bagi minoritas Kristiani Indonesia bahwa aparatur negara ini kok juga ikut-ikutan semena-menanya gitu terhadap rakyatnya sendiri. Gitu, itu poin-poin yang pertama ya Ananda. Dan oleh karena itu tentu ya kita hidup di negara hukum dan tentu bahwa Pak Pendeta Yusuf Manubulu ini juga harus menggunakan lawyer yang kelas-kelasnya Kamarudin Simanjuntak gitu Ananda. Ini momen yang baik juga untuk menjadi pembelajaran bahwa ketika semena-menanya terhadap ini bukan lagi terhadap individu orang, artinya dengan adanya tindakan yang tidak prosedural ini di mana blunder yang dilakukan oleh polisi ini kan menimbulkan orang-orang minoritas Kristiani Indonesia ini kan menjadi semakin merasa tertindas ya. Oleh karena itu ya sudah kita positif aja. Pak Manubulu tidak usah terlalu resah dan gelisah, tempuh saja proses hukum yang itu dan pakailah lawyer yang beken gitu. Itu ya ibarat itu Pak siapa itu? Muhammad Kece misalnya seperti itu. Itu solusi yang saya berikan. Yang berikut Ananda, rasa ketidakadilan itu bukan hanya di perkara-perkara yang sudah disidangkan ya. Di dalam tindakan-tindakan aparatur itu juga memberikan kesan adil tidak? Saya beri contoh. Banyak sekali channel-channel ekstrem misalnya Ustadz Kain Nama, siapa lagi itu yang begitu-begitu. Mereka enak-enak aja itu menghujat dan segala macam. Ya, saya barusan tadi 2-3 jam yang lalu, saya lihat ada satu channel dari Ustadz Kainama lagi itu, yang menyebut Yesus punya sekian istri dan segala macam ya. Tapi Ananda, orang Kristiani ini, ngapain juga mau repot-repot peduli amat orang dia ngomong dia sendiri bukan pengikut Kristus kok. Jadi ini kembali kepada kedewasaan orang beriman ya Ananda. Ini menyangkut kedewasaan. Nah, dunia maya atau katakanlah terutama YouTube itu sangat kuat pengaruhnya di kehidupan untuk bangsa dan juga untuk dunia ya Ananda. Jadi yang saya mau katakan begini. Tahun lalu Ananda kita ini sibuk tentang itu kasus Muhammad Kece, kasus Saifuddin Ibrahim dan segala macam. Lalu munculnya istilah apologet gini. Saya sering masuk juga di beberapa channel debat itu Ananda. Saya mengajak kepada apologet Kristiani. Saya bilang apa? Tidak perlu ladenin itu. Orang-orang yang mengajak kamu kepada channel-channel Muslim, lalu di sana dikondisikan semacam terjadi perdebatan, lalu kemudian kamu juga dengan sebagai apologitmu, kemudian memaparkan kebenaran-kebenaran. Menurut saya tidak perlu. Apapun yang kita katakan benar itu, sudah pasti bahwa itu tidak benar di mata mereka gitu loh. Dan untuk apa kita perdebatkan? Muncul adalah framing. Jika saja apologet Kristiani itu tidak terjebak untuk berdebat, mereka akan hilang sendiri karena channelnya akan tidak populer. Dia mau debat dengan siapa? Jadi kita kadang-kadang juga militansi kita yang kita tidak cerdik seperti ular gitu loh. Padahal bahasa Alkitabiahnya Yesus sudah bilang, kamu harus tulus seperti merpati, tapi juga harus cerdik seperti ular gitu. Untuk apa mau diajak debat-debat?
Orang Yesus itu aja mereka tidak percaya bahwa dia Allah, 100% Allah, 100% manusia. Logika mereka yang non-Kristiani, mereka pasti merasa aneh. Masa 100% Allah kok 100% pula manusia? Tapi itu dasar fundamental iman Kristiani yang tidak perlu untuk diperdebatkan dengan orang yang non-Kristiani. Jadi akibat daripada debat-debat itu, Ananda, itulah yang membuat dunia maya itu panas. Panasnya itu sampai ke dunia nyata kita gitu loh, Ananda. Sampai kepada aparatur negara. Itu jadi hal-hal seperti ini, orang Kristiani itu harus tulus seperti merpati, cerdik pula seperti ular gitu. Jadi artinya bahwa ya dalam poin kita bicara ini, prosedur yang ditempuh polisi itu terhadap Yusuf Manubulu seorang pendeta ini itu sudah tidak prosedural, dan itu Pak Yusuf Manubulu harus menggunakan hak-hak hukum dia ya. Dan kita juga harus mengatakan sini, dalam proses dan prosedur ini sudah terkesan ketidakadilan gitu. Orang Kristiani ditindas gitu. Ya, saya hubungkan dengan tadi Laede Entry bilang apa? Jangan karena kebenciannya terhadap Yusuf Manubulu secara personal, lalu kemudian adanya laporan yang mekanismenya itu juga adanya satu hoax yang dibuat seseorang, ya lalu kemudian polisi semena-menanya seenak-enaknya. Ya itu Kapolri juga harus mengambil sikap tegas gitu loh. Blunder lagi ini polisi, ini belum selesai persoalan-persoalan di dalam tubuh polisi dari kasusnya Verdi Sambo, sekarang sudah muncul lagi yang begini-begini coba. Tapi saya mengajak Ananda supaya situasi itu tidak dibentur-benturkan antara orang Kristiani dengan orang Muslim di Indonesia ini. Saya mengajak untuk hindari apologit Kristiani itu dari ajakan-ajakan untuk berdebat. Di sana bukan lagi berdebat rasional, di sana itu terjadi debat kusir gitu loh. Saya mengikutin, saya nggak mau dengar. Untuk apa? Mau berdebat, memang para apologit Kristiani itu benar mengatakan, tapi tidak ada arti. Di mana poin yang mereka pakai sebagai debater itu yang non-Kristiani, yang Muslim-Muslim itu, mereka selalu mengatakan apa alasan mereka, motifnya adalah mencari kebenaran di dalam Alkitab. Carilah kebenaran di dalam Al-Quranmu dong. Masa mau mencari kebenaran di kitab sucinya orang lain? Itu saja kan motif aneh, Ananda. Disitulah para apologit kita itu terjebak, ingin menunjukkan pemahaman Alkitabiah dia, lalu dengan, tetapi semua itu di framing akhirnya oleh para debater yang non-Kristiani itu. Sehingga saya mengajak, percuma kamu itu ngomong-ngomong sebagai debater atau sebagai apologit Kristiani. Apa yang kamu ngomong itu tidak ada arti di mata mereka. Dan mereka menjebak itu ke channel-channel mereka, kemudian diketawain dan segala macam. Mari kita dewasa beriman gitu loh. Biarin aja dia ngomong-ngomong. Kalau tidak ada debat, maka channel dia juga tidak populer gitu loh. Kita kan tahu, para YouTuber ini kan juga mendapatkan income dari subscribe dan segala macam ya Ananda. Itu kita tahu. Tapi orang-orang Kristiani ini juga harus tulus memang seperti merpati, tapi juga harus cerdik gitu loh. Tuhan Yesus aja ketika diancam-ancam di sini, dia berpindah kok ke seberang, kemana-mana. Karena dia harus licik. Harus cerdik, maaf. Bukan licik. Harus cerdik seperti ular gitu loh. Jadi ini, kita orang Kristiani ini juga mari kendalikan diri kita, Ananda. Jadi, kalau menurut saya benang merahnya ini, kebencian itu, ya aparatur, akhirnya kita bisa mengatakan di sini, aparatur negara, Polri dalam hal ini tidak adil di dalam proses penindakan itu. Ini sudah orang Kristiani ditindas terhadap personalitinya Yusuf Manubulu, tapi tentu ada triggernya. Triggernya, ya itu yang saya sudah katakan, bahwa lewat debat-debat itu lalu kemudian munculnya mungkin populer itu
channelnya Yusuf Manubulu yang dibilang tadi live streamingnya ya. Saya tidak terlalu tertarik, Ananda. Karena bagi saya memang Tuhan Yesus sudah mengatakan, demi namaku kamu itu akan bahkan dihina, dibunuh, kamu dinista. Jadi kita juga harus dewasa dalam beriman gitu loh. Tunjukkan kekristianian kita itu lewat kualitas gitu. Kualitas menggarami dunia ini dalam perbedaan kehidupan. Itu yang utama, Ananda. Sehingga apa yang ditunjukkan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak, tentu itu satu wujud nyata dari menggarami dunia lewat karya nyata. Lewat dia punya kompetensi, dan dia punya background sebagai seorang lawyer, yang bahwa disitulah kita semua bersuara. Indonesia ini akan maju jika hukum itu menjadi supremasi tertinggi gitu loh. Jadi kita orang Kristiani juga, saya mohon maaf loh Ananda, kita ini sesama pengikut Kristus. Saya lebih senang menyebutnya itu Kristiani. Saya menghindari kata Kristen. Karena sahabat-sahabat mayoritas Muslim Indonesia ini mereka menganggap bahwa Kristen itu berarti orang Katolik juga itu sama. Gitu. Padahal Protestan dengan Katolik itu dua agama yang berbeda. Walaupun menurut kita sebenarnya sama. Ya Ananda, karena kita pengikut Kristus. Tapi negara melegitimasikan bahwa Protestan itu agama sendiri, Katolik itu agama sendiri. Saya tidak sedang segregasi, Ananda. Tidak. Saya mengajak supaya mari kita juga mengendalikan diri kita ya. Artinya bahwa mari kita menggarami dunia ini dengan kecerdikan kita agar ya yang mayoritas itu juga tidak terusik gitu loh Ananda. Itu karena ya kalau ibadah Katolik itu hampir tidak ada Ananda. Hampir tidak ada dipersekusi. Tapi konteks ini kekristianian kita ya kita bersuara dong. Karena ini kan tidak adil ya Ananda. Itu namun kita juga harus cerdik gitu. Artinya ya kalau kami membangun rumah ibadah itu yang namanya paroki itu tidak, itu ada aturannya. Harus berapa ribu umat gitu loh. Dan sebagainya. Tapi itu saya tidak mau ngomong panjang lebar di situ Ananda. Intinya bagi saya bahwa di satu sisi negara ini, aparatur negara ini, para penegak hukum termasuk polisi itu harus adil di dalam proses tindakannya gitu. Tidak harus sampai di sidang pengadilan baru keadilan itu. Tidak, melalui lidik-sidiknya juga harus menunjukkan adilnya gitu. Termasuk ya para petinggi misalnya Mahfud MD dan Kapolri ya bersuara juga dong. Bagaimana Ustadz Kainama misalnya begitu. Dan segala macam ada lagi beberapa gitu. Bersuara juga dong. Kalau itu sudah mencela agama orang lain kan mestinya deliknya itu delik umum ditangkap itu. Tidak perlu mesti ada diadu gitu. Ada aduan gitu. Tapi kita juga orang Kristiani, mari kita itu menggarami dunia ini Ananda dengan sisi-sisi yang tidak mencari popularitas. Gitulah Ananda. Itu. Tidak populer itu dengan sendirinya. Misalnya Pak Kamarudin Simanjuntak. Dengan sendirinya. Kalau menurut saya beliau itu hanya menjalankan perutusan Kristianinya dalam pengabdian keimanannya Ananda. Itu. So jelas dia mendapatkan nilai-nilai popularitas gitu loh. Tapi kalau motifnya memang itu mencari popularitas, jadinya seperti begini nih Ananda. Mudah-mudahan difahami jalan pikiran saya. Itulah Ananda maksud saya. Thank you Ananda. Terima kasih. Oke, baik-baik. Thank you Pak Antonius. Ya, itu dia teman-temannya. Tapi memang benar saya sepakat ya. Terutama mengenai rasa adil ini yang diharapkan oleh umat Kristiani ini loh di Indonesia ini. Ya, rasa adil ini teman-teman memang kalau kita jujur ya dan pikir-pikir ataupun mencoba untuk flashback ya, melihat kembali ke belakang. Ya, memang kalau bicara mengenai keadilan ini terutama dalam hal kebebasan berekspresi beragama sepertinya mahal sekali harganya.
untuk didapati oleh umat minoritas di bangsa Indonesia ini. Ya, mulai dari tempat peribadatan yang susah izinnya, ya, mengenai pelaporan-pelaporan yang seperti ini. Coba kita kalau lihat lagi, yang paling berkesan di dalam benak publik itu salah satunya saya termasuk adalah ketika Yahya Walauni sudah beberapa kali dilaporkan, tidak ada kabar selanjutnya. Lalu tidak berselang lama kemudian ketika ramainya kasusnya MKC dilaporkan, ya, wah, tidak berselang lama Bapak Ibu itu semuanya MKC diproses. Ya, bahkan menariknya lagi MKC duluan diproses, ya, ditangkap, baru Yahya Walauni, sedangkan laporan terhadap Yahya Walauni itu sudah pernah sebelum-sebelumnya jauh-jauh waktu. Nah, ini memang yang kemudian ini juga salah satu sebab sebenarnya orang-orang Kristen ini ketika agamanya, ya, dinista, dihina dan segala macamnya, ya, bukan tidak mau melaporkan, ada yang memang juga malas melaporkan karena merasa ya nanti kayak gitu lagi. Tapi apapun itu saya sepakat dengan salah satu pegiat media sosial yang pernah menyampaikan memang akan ada tantangan. Tapi ya tetap saja harus diupayakan, harus dilawan, ya, harus diperjuangkan. Karena itulah kita di media sosial ini perlu untuk bergandengan tangan, karena viral di media sosial ini teman-teman, ya, dampaknya itu luar biasa sekali. Itu nggak bisa diabaikan. Dan kita bersyukur juga memang ada teman-teman kita yang dari teman-teman yang muslim, ya, yang juga memberikan atensi terkait dengan toleransi beragama di Indonesia ini, seperti Denny Siregar, ya, Ade Armando, lalu juga ada Dewi Tanjung, siapa lagi itu ya pegiat-pegiat media sosial, ya, ada waktu yang lalu itu malah yang mendukung ikut bersuara untuk MKC ada siapa namanya Ustadz Miftah waktu itu, ya, beliau ini juga seorang ustadz dan bersuara mengenai keadilan. Lalu juga beberapa waktu belakangan ini ada banyak, ya, tokoh-tokoh yang memperjuangkan toleransi di bumi pertiwi kita di Indonesia. Wah, kita juga patut bersyukur. Jadi memang pada akhirnya ini tidak bisa kita sebutkan pada kelompok agama tertentu. Memang ini, ya, kita kembali bahwa ini dilakukan oleh oknum-oknum, ya. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara siapa yang kerap kali berbicara mengenai Bible Kristiani, itu kerap kita temukan, ya, dilakukan oleh mu'alaf, meskipun tidak semua mu'alaf, ya, tapi itu kerap kali sebut dilakukan oleh mu'alaf, ya. Angkatan-angkatannya Yahya Walauni itu kan yang sekarang sampai, ya, yang pernah menafsirkan Alkitab secara serampangan itu misalnya Kainama, ya, Ustaz Nababan, ya, lalu siapa-siapa lagi itu, ya, beberapa waktu belakangan Agustan, ada lagi orang-orang lain, banyak sekali, ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini memang yang pada akhirnya, aduh, ini gimana ya? Ini kita sudah merdeka sekian puluh tahun ini. Oke, teman-teman semuanya, kita kembali ke Pak. Oh, ini ada Pak Kritisi, ya. Oke, halo, shalom Pak Kritisi Omnivora. Saya ingatkan teman-teman, ya, karena ini isunya cukup sensitif, jadi mari berkomentar bijaksana, memilih istilah yang tidak menimbulkan multitafsir, ya. Silakan. Baik. Terima kasih, shalom semuanya. Saya barusan dari Zoom ZCC juga ini. Topiknya mirip-mirip. Live juga di sana tadi. Dan jadi awalnya saya ingin menunjukkan posisi sikap saya, atau katakanlah disclaimer kecil-kecilan mungkin, menanggapi situasi polemik seperti ini. Lapor-melapor perang-perangan dalam arti tertentu, perang-perangan dunia maya dibawa ke dunia nyata. Jadi menurut Isaac Bashevis Singer, selagi di atas piringmu masih ada hasil eksploitasi, maka perdamaian dunia tak bakal tercapai. Karena sembelihan dan keadilan tidak bisa berdampingan satu dengan yang lain. Ya, itu posisi dasar saya. Dan saya melihat ini kan delik aduan ini. Jadi bahan yang dipakai kemungkinan itu video lama. Karena sekarang ini yang saya tahu Pak Yusuf Madubulu ini palingan kontennya khotbah, ya. Khotbah dan memang ada kesaksian. Tetapi kesaksian tidak seperti dulu lagi. Tidak ada dibuka, sudah tidak dibuka debat. Diskusi sampai debat, berujung debat di sana. Tidak ada diskusi interaktif seperti kita sekarang. Mungkin karena sudah TikTok, orang beralih ke TikTok, atau tidak tahu, ya. Atau memang gimana, tidak tahu. Nah, jadi video yang dipakai yang menjerat itu video lama, ya.
Entah bagaimana kita ini kan seperti tadi tempat saya dengar banyak juga sebenarnya polemikus dari kawan saudara kita tetangga sebelah apa istilahnya lah yang justru seenaknya membuat klaim, seenaknya menyatakan mencari kebenaran. Tapi sepertinya justru kalau dari kita yang berseru dinyatakan itu suatu penistaan, suatu hoax. Sementaranya kalau di sebelah dinyatakan dianggap itulah pernyataan atau pencarian kebenaran. Nah ini kan suatu yang klaim sepihak, sebenarnya klaim sepihak. Dan saya melihat juga hal-hal sederhana, contoh sederhana. Misalnya dalam diskusi yang berujung debat, dari pihak kita ditunjukkan data yang resmi, valid. Ya, data resmi valid, tidak edit-editan. Tetapi pihak kawan kita atau saudara kita, tetangga kita yang sebelah ini menunjukkan misalnya terjemahan Bible 1928, di mana di situ ada kisah Yesus yang tidak baik lah, yang ternyata tidak ada dalam original teksnya. Nah itu kan tidak bukan sesuatu yang apple to apple dalam membawakan data. Nah, ternyata terjemahan 1928 itu diterbitkan ya berawal dari orang yang ya memelintir-melintir yang tidak punya kapasitas untuk menulis tentang ya, apalagi itu terjemahan. Dan terjemahan kalau dilihat dari original teks ternyata tidak demikian arti sebenarnya. Ya, berbeda dengan kita yang menunjukkan data dalam sejarah misalnya, kalau secara sejarah misalnya kita berusaha objektif misalnya kan, kalau dalam kekristenan dengan berani menyatakan pernah ada satu masa, ada beberapa waktu kita dalam masa kelam, gereja dalam masa kelam, kita pernah mengalami inkuisisi, atau kita juga pernah alami bagaimana Galileo Galilei para ilmuwan itu ditolak penemuannya oleh gereja, dan gereja membuat pengucilan atas mereka karena temuan mereka dianggap tidak sesuai dengan tafsiran umum yang diterima oleh gereja, yang diimani oleh gereja. Itulah heliosentris melawan geosentris. Gereja mempertahankan geosentris, Galileo Galilei menunjukkan yang sebaliknya, heliosentris, dan ternyata heliosentris lah yang benar. Nah, ini kan contoh-contoh keberanian kita untuk menampilkan bukti-bukti sejarah. Sementara yang lain mengungkapkan kesempurnaan ya, mengklaim sempurna, tidak ada cacat celah seakan dalam misalnya dalam sejarah. Ya itu dulu. Terima kasih. Nanti kepanjangan nanti lagi. Oke, baik. Thank you Pak Kritisi Omnivora. Ya, itu dia teman-temannya, itu pendapat dari Pak Kritisi Omnivora ya, mengenai perbedaan penyajian data. Oke, baik. Kita ke Pak Dientri. Silakan Pak Dientri. Menyambung dari teman-teman kita ini, silakan. Iya, jadi kan kalau udah melihat masalah hal-hal yang seperti ini kan kita sependapat ya, bahwa itu nggak adil. Nah, di situ kata-katanya. Tidak ada yang adil kalau diperlakukan kepada pihak yang mana dia adalah yang menyuarakan kesaksiannya gitu. Ternyata kalau sampai ini diteruskan dan begini caranya, maka banyak orang akan melihat dunia hukum kita itu kok begitu gitu. Jadi ini sebenarnya yang harus dijaga oleh para penegak hukum ya. Penegak hukum kita itu sudah
mulai sejak kemarin itu diambang kinerjanya kok begitu buruk gitu ya. Nah, itulah yang terjadi, tertangkap di sana, terbunuh di sana, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini kok mereka bangga gitu kan. Mereka bangga membawa Yusuf dari tempatnya ke Bandung. Nah, jadi kita nggak melihat undang-undang apa sih yang dipakai mereka ini kan gitu. Padahal kita ini sama-sama manusia. Harusnya dasar negara kita itu sudah benar. Jadi kalau sejak dulu, agama itu kan sebelumnya kan belum ada datang ke Indonesia ini. Lama prosesnya. Nah, kalau misalnya kita dibuatkan undang-undang itu, agama itu belum ada, kita kan sudah berproses dalam kehidupan yang nyata gitu. Jadi harusnya agama ini tidak menjadi beban untuk setiap orang gitu. Sekarang kalau udah seperti ini kan jadinya agama ini menjadi beban gitu. Bahkan yang terbebani adalah konflik yang agamanya ada dengan agama yang lain gitu. Yang tidak berkonflik itu yang tidak pernah ada tahu dia agama gitu. Mereka malah adam-adam tuh. Tidak pernah ada prosesi agama bagi mereka kan gitu. Banyak contoh soal. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau kita yang melihat, kenapa orang beragama kok selalu kisruh gitu. Sementara orang yang tidak punya agama, dia adam-adam saja gitu. Apa nggak ketawa semua orang? Loh, berarti ternyata yang tidak punya agama jauh lebih tentram nih. Kan kira-kira sepertinya melihatnya kan seperti itu. Nah, inilah penegak hukum yang tidak memahami gitu. Harusnya dipahami lah. Nah, jadi kalau terus-menerus ini pekerjaan rumah yang nggak selesai, maka kita akan selalu capek oleh karena ini gitu. Harusnya persoalan-persoalan yang sangat seperti ini, itu tingkatannya udah harus jauh di bawah ya. Nah, soalnya kita boleh menjunjung tinggi Tuhan bagi kita, tapi itu nggak boleh kita tunjukkan kepada orang lain. Sekalipun kita udah punya agama atau punya Tuhan, ya tentu kita menjunjungnya secara pribadi. Pribadi itu kan tidak boleh terganggu gugat. Tetapi kalau yang kita percaya, kita paksakan kepada orang, baru kita bermasalah. Ini kan bukan kayak gitu masalahnya. Masalahnya itu bagaimana orang berdoa dipersekusi, bagaimana orang rumah ibadah ditutup, kok mereka membiarkan penegak hukum itu. Nah, itu yang saya lihat. Sebenarnya banyak sih. Nah, misalnya seperti yang di apa kemarin, di Asahan ya. Nah, seorang ibu itu aja hanya berbicara kepada rumah ibadah mereka, dia udah dipenjarakan dan rumah ibadahnya ya dihabisi gitu. Nah, pemerintah kok nggak hadir dengan hal yang benar gitu. Apalah kekuatan seorang ibu untuk berbicara kalau dia salah. Kita juga katakanlah ibu itu salah gitu. Tetapi apa kekuatannya? Kan nggak ada kekuatan atau tidak bisa melukai siapapun gitu. Tapi itulah menjadi bahan olok-olokan orang sebenarnya ketika kita menyambungkan ke semua persoalan ya. Persoalan tentang masalah rumah ibadah itu gitu. Jadi kalau sampai sekarang ini kok nggak selesai-selesai gitu. Harusnya kan udah selesai kita berkonflik tentang masalah iman. Sebenarnya iman itu nggak boleh diperjualbelikan seperti apa itu loh. Jadi itu yang saya lihat, untuk apa seperti itu. Kalau kita punya iman yang benar, berimanlah sesuai dengan yang kita yakini. Nah, kalau kita yakin dengan itu, kenapa sih tidak gitu. Tetapi kelemahan kita memang ini disengajakan memang seperti itu, atau memang supaya kita tidak maju-maju, maka ya harus begitu caranya. Nah, memang kalau orang maju tidak ingin kita juga maju gitu ya.
orang seperti kita ini yang tidak bisa melakukan sesuatu tindakan, maka orang yang sudah bertindak bisa menciptakan sesuatu, mereka tidak ingin kita bisa menciptakan sesuatu supaya mereka menjadi menjadi tuan selamanya, kan gitu. Inilah yang harus kita sadari. Kalau kita selalu bertikai, kapan kita bisa untuk memikirkan hal yang lebih positif? Nah, inilah harusnya pemerintah, hukum untuk berbicara yang benar. Jadi kita ini jangan berbenturan melulu dengan keyakinan. Kita harus yakin bahwa kita sudah sejak lama agama itu harus memperbaiki keadaan, bukan untuk merusak. Tetapi kalau begini caranya, bahwa agama itu akhirnya orang menilai, wah agama kok begini gitu, dipertanyakan gitu. Nah, mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, baik. Thank you Pak Dientri. Nah, itu dia teman-temannya. Tapi memang pada akhirnya inilah, saya sepakat juga dengan Pak Dientri ini ya. Kayaknya yang tidak beragama aja kayaknya mereka adem ayem ya, tenang-tenang dalam menjalani kehidupan ini ya. Tapi kok kita yang kemudian malah lebih rame ini ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya rasa untuk sesi ini sudah cukup dulu. Ya karena ini sudah larut malam, saya juga baru pulang hari ini jadi capek banget teman-teman ya. Cuma karena tadi ada teman kita yang juga komen di live kita sebelumnya ini, makanya saya pikir ya kita bersuara dulu. Jadi thank you untuk Pak Dientri, untuk Pak Antonius untuk sesi ini, Tuhan berkati. Besok kita lanjutkan teman-teman. Jadi closing kita anggap tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dientri ya. Jadi teman-teman semuanya terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Shalom Pak Antonius. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk, baik. Sampai ketemu besok Pak Antonius di sesi berikutnya. Ya, baik. Oke. Baik, teman-teman juga yang ada di live chat, terima kasih banyak teman-teman. Ya, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi besok di sesi berikutnya. Kita dukung terus dalam doa Pak Yusuf Manubulu ini ya, supaya beliau ya mendapatkan keadilan, dan tim pengacara yang kemudian dipercayakan oleh beliau, semoga mereka juga senantiasa diberikan hikmat oleh Tuhan. Terima kasih. Mari terus merajut merawat Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih semuanya. Shalom, Tuhan berkati, dan mohon maaf dari kata-kata yang salah dalam sesi live ini. Apa yang sudah disampaikan, bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi, dan semata-mata ini semua dibuat dalam rangka menyampaikan aspirasi mendukung ditegakkannya keadilan di bumi pertiwi kita yang tercinta ini. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, bagi yang sudah live video kita ini terima kasih, bagi yang sudah subscribe juga terima kasih, dan bagi yang belum, mohon kiranya untuk mendukung channel kita ini. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, teman-teman. Salam Pancasila, NKRI, harga mati. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ada teman-teman kita di live chat ya, saya baca dulu nama-namanya ini ya. Ada ya, oke ya, ada Israel, ada Nadeak, ada Airilin ya teman-teman semuanya, ada David ya, ada Jadi ya, ada Aman. Thank you semuanya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Tuhan berkati.